Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, tanggal 11 Februari 2025, dengan membacakan kitab Nashihul Ibad Ibnu Hajar Asqalani, yang beberapa di antaranya adalah disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syati zamanun ana ummati. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syati zamanun ana ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, yuhibuna khamsan wa yangsawna khamsan. Mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yuhibuna dunya wa yangsawna al-uqba. Mereka mencintai dunia dan melupakan uqba, suatu yang bako, kekal, yaitu akhirat. Wa yuhibuna dura wa yangsawna al-qubura. Mereka mencintai gedung-gedung yang tinggi, rumah yang mewah, dan mereka merupakan kubur-kubur mereka yang sepi dan sempit. Wa yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Mereka mencintai harta-harta mereka, dan mereka melupakan hisab, perhitungan atas harta yang mereka miliki di hari kiamat. Wahibunal ayal wa yansawna hura. Mereka mencintai ayal, sanak saudara, karib kerabat mereka, anak istri mereka, wa yansawna hura, tapi mereka melupakan bidadari-bidadari yang cantik di akhirat. Yuhibunan nafsa wa yansawna Allah. Mereka mencintai hawa nafsu mereka dan mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum minni. Kata Nabi, mereka itu bukanlah dari golonganku. Bara'u wa ana minhum bari'un. Mereka itu bara'un, jauh daripadaku, wa ana minhum, dan aku bukan dari golongan mereka, dan aku pun jauh dari mereka. Bari'un. Jadi di sini diterangkan adalah beberapa isyarat ketika seseorang mencintai dunia, pasti dia akan melupakan akhirat. Dunia dan akhirat ini suatu yang sangat berbeda. Maka hendaknya kita ini bagaimana kalau ingin mengikuti kerja Nabi, yaitu caranya dunia kita letakkan di tangan kiri, akhirat letakkan di tangan kanan. Seperti pernah saya terangkan pada beberapa waktu yang lalu tentang tausiah saya, ibarat orang mengambil air di gunung. Maka air ini adalah tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia ini adalah air. Tujuan hidup orang naik ke gunung itu untuk mengambil air. Ketika dia sudah mengambil air di gunung, kemudian dia turun, dia lihat ada kayu-kayu kecil, bambu dan lain sebagainya, dia berpikir, oh ini lumayan ini. Ini bisa saya gunakan untuk memasak air nanti. Maka dia pegang ini air dengan tangannya yang kanan, dan dia pegang kayu-kayu ini di tangan yang kiri. Tiba-tiba dia terjatuh
Maka kalau dia paham maksudnya dia ke gunung itu mengambil air, maka dia akan buang kayu dan dia pertahankan air. Sehingga airnya selamat dan kayu pun bisa diambil. Tapi kalau dia nggak tahu maksud tujuan dia, maka dia akan buang air, dia pertahankan kayu, sehingga akhirnya apa? Dia harus kembali ke atas untuk mengambil air lagi. Itulah ibarat manusia. Kalau manusia ini mencintai maksud hidup mereka ini, maksud hidup kita ini adalah akhirat, karena kita akan semua ke akhirat, karena kita ini adalah makhluk akhirat, makhluknya surganya Allah SWT, akan kembali ke surga. Kalau kita tidak bawa amal ke surganya Allah SWT, maka kita akan sengsara. Kan tujuan hidup kita adalah surganya Allah SWT, kembali ke akhirat. Dunia ini ibarat orang naik perahu aja. Tidak ada perahu yang tidak jalan di atas darat, tidak ada. Perahu itu harus berjalan di atas air. Air ini adalah dunia, perahu itu adalah akhirat. Tapi jangan sampai air masuk ke dalam perahu. Kalau air masuk ke dalam perahu, maka tenggelamlah perahu. Maka bagaimana caranya ini? Perahu ini bisa berjalan, maka perahu ini harus jauh dari air. Nah, jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam akhirat kita. Kalau dunia masuk ke dalam akhirat kita, maka akhirat kita akan tenggelam. Kita beramal ini tidak dapat pahala. Maka bagaimana? Karena masih tujuan kita akhirat, maka ketika akhirat bertemu dunia, ketika azan dikumandangkan kita sedang bekerja, ibarat orang tadi, ketika jatuh maka dia pertahankanlah air itu. Kan tujuan dia untuk ambil air. Tujuan hidup kita ini akhirat. Maka kita tinggalkan pekerjaan kita sementara, kita terima panggilan Allah untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu maksudnya. Ketika akhirat dan dunia bersatu, maka tujuan hidup kita adalah akhirat, maka tinggalkan dunia dan pegang akhirat. Setelah itu baru diambil lagi akhiratnya. Setelah selamat ini air, baru diambil lagi kayu tersebut. Wabtaghi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah bagimu fima attaqallahu darul akhirah. Amal-amal kamu untuk kampung akhirat. Watang sauna nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa nasib kamu dunia. Kita masih butuh uang, kita masih butuh makanan, kita masih punya tanggung jawab anak istri. Maka bagaimana kita ini? Karena kita tidak bisa makan dengan batu. Kita bisa makan dengan uang. Kalau ada uang, kita bisa beli nasi, beli beras, dan lain sebagainya. Itu dunia, tapi jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita. Kalau masuk dalam hati kita, maka ibarat perahu tadi, maka dia akan tenggelam. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'insu abadan wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah kamu untuk dunia kamu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'insu abadan. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal kamu untuk akhirat, seakan-akan kamu mati besok. Kalau beramal akhirat itu tidak bisa ditunda, karena kita akan mati besok. Harus kita segerakan, kerjakan segera. Karena kita akan mati besok. Tapi kalau kita mau beramal untuk dunia, karena kita masih hidup selama-lamanya, masih bisalah ditunda. Masih bisalah ditunda. Bukan beberapa mubalik menerangkan imaludin di dunia kakak-anak kata dan beramalah kamu untuk dunia, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, sehingga ngoyoh puas-puasin cari dunia karena hidup akan selama-lamanya. Bukan begitu maksudnya. Itu namanya mahfum khulafa gitu. Jadi tidak bisa kita bertentangan seperti itu. Mengartikan sesuatu itu kita harus selaras. Karena kita masih mau hidup selama-lamanya, maka masih bisa amal-amal dunia kita tunda. Tapi untuk amal akhirat tidak bisa ditunda, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua tadi, mencintai gedung yang megah, rumah yang mewah merupakan pintu kubur. Karena rumah di dunia ini rumah sementara, digoyang dikit dengan tsunami, apalagi bumi hancur. Tapi yang disebut dengan gedung yang mewah sebenarnya adalah kubur kita.
Kenapa sekarang kita ini takut mati, takut masuk kubur? Kenapa? Karena kubur kita ini sepi. Kubur kita ini gelap. Kubur kita ini tidak ada hias-hiasan. Kubur kita ini tidak ada keluarga. Maka bagaimana supaya orang tidak takut mati? Maka kita hiasi kubur kita. Kita kirim amal-amal Al-Quran kita sehingga bisa menerangi kubur kita, sehingga kubur kita terang, lebih terang daripada rumah kita di dunia, lebih wangi daripada rumah kita di dunia. Kemudian kita kirim makanan-makanan ke kubur kita dengan salat malam, dengan zikrullah, dan kita bunuh binatang-binatang berbisa di kubur kita ini, termasuk ular sujal akra yang akan menyiksa orang yang meninggalkan sholat di kubur ini, kita bunuh dengan mengerjakan amal-amal yang dikehendaki Allah, sholat berjamaah di masjid, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Kemudian kita cari teman di kubur ini, teman-teman bidadari kita ini, melalui amal-amal kita yang lain, Masya Allah. Maka ketika orang mendoakan orang yang wafat itu, maka ada doanya kan, wabadilu daron khairan min dari, wabadilu ahlan khairan min ahli. Ya Allah, gantilah keluarganya di kubur itu lebih baik daripada keluarganya di dunia, dan gantilah tempat tinggalnya di kubur itu lebih baik daripada daron khairan min dari tempat tinggal atau rumahnya di dunia. Sehingga kalau kita kubur kita ini indah, bagus, maka kita tidak takut menuju kubur kita. Ada sebuah ibarat, seorang raja ini akan mengangkat seorang raja pengganti dari kaumnya. Ketika jadi seorang raja ini menjadi raja, maka dia dibebaskan berbuat apa. Maka akhirnya dipilih seorang pemuda untuk menjadi seorang raja. Nah, seorang pemuda ini ketika dia menjadi raja pengganti sementara, selama beberapa tahun sudah ditentukan daripada raja yang sebenarnya, maka dia berbuat seenak kudelnya. Dia berbuat semaunya, sekekuasaannya. Apa yang dia pengen, dia ambil, walaupun itu minta orang lain. Ada wanita cantik, dia ambil, dia paksa, walaupun itu milik orang lain, dan seterusnya. Sehingga dia ini berbuat sewenang-wenang ketika menjadi raja. Akhirnya tiba waktunya raja ambil kekuasaannya lagi. Akhirnya orang ini dibuang ke pulau, sebuah pulau yang tempat pulau itu terpencil, tempat binatang buas melata. Maka ketika raja yang pengganti ini diambil kemudian dibuang ke pulau yang sepi itu, binatang buas, maka dia menjerit ketakutan. Dia minta tolong tapi tidak bisa. Begitu dia lempar ke hutan itu, maka habis dia, dimakan harimau dan lain sebagainya, binatang melata. Habis dia, tewas. Kemudian raja cari lagi pemuda yang bisa menggantikan raja yang pertama tadi. Karena ada seorang pemuda yang bersedia, semua orang pada takut, tapi pemuda ini bersedia. Kemudian dia katakan, saya bersedia raja. Dan akhirnya ketika dia menjadi raja ini, dia raja yang bijaksana. Dia tahu itu tempat tinggal dia di sini sementara. Tapi yang tempat tinggal yang akan dia tempati sebenarnya adalah pulau tempat yang gelap gulita itu, yang banyak binatang buas. Maka dia perintahkan hulu balangnya untuk membersihkan hutan tempat dia akan dibuang itu. Dia bersihkan, dia bangun gedung yang tinggi, dia bunuh binatang-binatang di sana. Kemudian dia pindahkan pelayan-pelayan yang cantik ke sana, makanan-makanan yang di sana. Kemudian chef, tukang masak sana dia pindahkan semua. Tempat hiburan dia pindahkan ke tempat pulau tersebut. Sehingga pulau itu sekarang menjadi tempat yang paling mewah, paling megah, jauh mewah megah daripada kerajaan dia sekarang. Maka dia kemudian dia bertemu dengan raja yang sebenarnya. Kata raja yang sebenarnya ini, gimana? Apakah kamu siap untuk saya buang? Maka kata raja yang kedua ini, siap yang raja, kalau bisa sekarang saya dibuang. Kenapa? Karena dia tahu pulau tempat dia akan dibuang itu lebih indah, lebih mewah, makan lebih enak, segala macam fasilitas lebih lengkap dari kerajaan yang dia tempati sekarang. Istana yang dia tempati sekarang, Masya Allah. Semuanya sudah pindah ke sana semua. Chef-chef yang hebat, masak-masakan, dayang-dayang cantik sudah pindah ke sana semua. Dia sudah nggak betah lagi di kerajaan dia sekarang, dia pengen pindahkan ke tempat pembuangan dia itu. Itulah ibarat kalau orang tuh kuburnya sudah indah, kuburnya sudah bagus, sudah diperindah,
maka orang tidak takut mati. Kapan dia siap mati? Bertemu dengan Allah, bertemu Rasulullah, bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita takut mati? Karena kubur kita sempit, gelap, penuh binatang buas, penuh ular sejal akar untuk menyiksa kita. Masalah yang ketiga, mereka mencari harta dan lupa akan tanggung jawabnya, hisabnya. Karena setiap harta yang kita miliki pasti akan hisab. Harta yang halal dihisab, harta yang haram langsung disisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana harta kita ini hisabnya ringan? Sedekah, amal untuk agama. Apabila kita amalkan untuk agama ini, termasuk memberikan kebutuhan untuk keluarga kita, ada termasuk sedekah yang sebaik-baiknya, maka ini hisabnya ringan. Tapi kalau kita untuk foya-foya, walaupun harta kita halal, untuk kesombongan dan sebagainya, maka ini berat hisabnya. Kemudian yang keempat, mereka mencintai keluarga, merupakan bidadari calon istrinya yang sangat cantik di kubur mereka. Kemudian yang kelima, mereka mencintai diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan merupakan Allah. Masya Allah. Inilah ibarat kita ini. Jangan sampai kita ini hari-hari kita habis hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, keperluan kita sendiri, walaupun susahnya kita menghidupi keluarga, tapi kita jangan lupakan juga ibadah kepada Allah. Ibadah nomor 1, tanggung jawab kita kerjakan sampai kita bertemu Allah. Karena namanya takdir rezeki itu nggak akan bisa bertambah. Kita sekuat tenaga pun bekerja, tapi kalau sudah jatah kita 50 ton beras misalnya, nggak akan tambah-tambah. Akan berkurang juga. Kalau sudah 50 ton beras yang harus kita makan, maka kita mati. Kalau belum 50 ton beras yang kita makan selama kita hidup, maka kita tidak mati-mati. Walaupun umur kita sampai berapa tahun. Kayak itu ibarat begitu. Maka disebut takdir. Takdir itu bahasa Arabnya dari masdarnya qadar. Qadar itu artinya ukuran. Setiap orang sudah punya ukuran masing-masing hidup dunia. Jadi cari dunia biasa-biasa saja, bermunajat kepada Allah. Kemudian akhirat itu harus luar biasa. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.